Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir karena ceritanya sangat-sangat bikin penasaran dari part ke partnya. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-257 bertepatan dengan bab ke-1220. Qin Odong mengacungkan jempolnya, dia langsung memuji Qin Aosu. Kakak, tendanganmu tadi benar-benar menakjubkan. Saat melihat penampilanmu di dua ronde sebelumnya, aku kira kamu pasti akan kalah telak. Qin Geng tersenyum berkata, benar, ayah sampai keringat dingin melihatnya. Qin Aosu tersipu berkata, ini semua berkat peringatan dari Mas Sergi. Jika tidak, aku pasti sudah kalah. Saya berkata, Qin Aosu merangkul lengan Yi-Chen dengan mesra lalu berkata dengan penuh manja. Satu lagi, mulai sekarang Mas Sergi akan menjadi pelatihku. Hah? Qin Geng kaget saat mendengar Yi-Chen akan menjadi pelatih putrinya. Walaupun hatinya sangat senang, tapi wajahnya terlihat sedikit gelisah. Dasar kamu ini, Master Yi adalah orang yang sangat sibuk. Dia memiliki banyak hal penting yang harus diurus. Bagaimana bila urusan Master Yi jadi terhambat? Memangnya kamu sanggup memikul tanggung jawab ini? Setelah mendengar omelan ayahnya, Qin Aosu langsung cemberut. Sebenarnya dia sendiri juga khawatir bila membiarkan Yi-Chen menjadi pelatihnya. Apakah dirinya akan membuat Yi-Chen merasa terganggu? Sementara itu, Yi-Chen justru tersenyum sambil berkata, belakangan ini aku tidak begitu sibuk. Lagi pula, turnamen Aksu ini bukan permainan biasa. Dia tengah bertarung demi negara dan akan mengharumkan nama bangsa. Aku berharap dia dapat meraih kejuaraan. Jadi kita dapat membanggakan nama baik Universitas Tiongkok. Usai mendengar ucapan Yi-Chen, Qin Geng pun menghela napas lega. Dia tersenyum berkata, Aksu, karena Master Yi begitu mempercayaimu, maka kamu harus berlatih dengan serius, bersiap-siap untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kamu harus menang untuk membalas kepercayaan Master Yi kepadamu. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Qin Oksu mengepalkan tangannya dengan semangat berkata, pertandingan selanjutnya aku pasti akan berusaha untuk meraih prestasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yi-Chen tersenyum, kamu harus memiliki target yang lebih besar. Menurutku, kamu harus meraih kejuaraan dalam turnamen ini. Qin Oksu segera berkata, Mas Sergi, pemenang dari regu nomor 1, 2, dan 3 semuanya memiliki kemampuan yang hebat. Terutama pemain dari nomor 1 itu Nanako dari Jepang. Dia adalah junior dari atlet Jepang terhebat yang bernama Yamamoto Kazuki. Kemampuannya telah diakui oleh Yamamoto Kazuki. Satu lagi itu Nanako. Ini bahkan sudah memenangkan turnamen seni bela diri internasional selama 2 tahun berturut-turut. Tahun ini merupakan pertandingannya yang ketiga. Chen menyeringai, siapapun dia bukan masalah. Bila ada aku di sini, dia sama sekali bukan sainganmu. Benarkah? Kinosu tahu bahwa ucapan Chen sangat akurat. Pria ini tidak pernah berbicara sembarangan. Akhirnya dirinya berkata dengan penuh harap, Mas Ji, apakah saya mampu mengalahkan itu Nanaku? Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tenang saja, jika aku bilang bisa, pasti bisa. Bagus sekali. Kinoksu bersorak dengan gembira. Saat itu juga pelatih jauh menghampiri mereka. Dia berkata dengan penuh senyum, wah, Oksu, selamat Anda memenangkan, selamat kemenanganmu. Akhirnya kamu bisa masuk 8 besar ini. Merupakan prestasi terbaikmu dalam turnamen internasional ini. Jika kamu mampu memenangkan pertandingan berikutnya, maka kamu bisa masuk 4 besar. Dengan begitu,
kamu akan mencetak rekor terbaik Universitas Tiongkok di dunia. Kinosu berpikir dalam hati, walaupun pelatih jauh tadi sudah memutuskan hubungan dengannya, tapi mantan pelatihnya ini datang ke sini untuk menyemangatinya. Tentu saja dia harus menyambutnya dengan baik. Pada akhirnya Kim Ok-soo berkata dengan rendah hati, "Pelatih jauh, terima kasih atas pujiannya. Di pertandingan selanjutnya, saya akan berusaha sebaik mungkin." Pelatih jauh tersenyum sejenak dengan serius berkata, "Kamu cukup beruntung karena bisa memenangkan ronde tadi. Selanjutnya, bila ingin memenangkannya pertandingan lainnya, kamu tidak boleh terus mengandalkan keberuntunganmu. Kamu harus mengikuti sistem pelatihan serta bimbingan dari ahlinya. Sebaliknya, aku kembali membimbingmu untuk maju ke babak berikutnya." Hichan menyengir saat mendengarnya, namun dirinya tidak berkomentar. Usai mendengar perkataan pelatih jauh, Kim Ok-soo dengan lantang berkata, "Maaf pelatih jauh, sekarang saya sudah punya pelatih yang baru." "Maksudmu dia?" Pelatih jauh memandang Hichan dengan sinis, lalu dengan angkuh berkata, "Orang ini bukan profesional di bidang seni bela diri campuran. Tadi dia hanya sembarangan memberimu ide, kebetulan saja kamu bisa menang. Jika kamu terus berharap dengannya, selanjutnya karirmu mungkin hanya bisa berhenti di 8 besar ini." Kim Ok-soo agak kesal mendengarnya. Dia berkata dengan keras, kamu jangan sembarangan bicara. Di hatiku pelatih Yi Chen adalah pelatih terbaik sedunia. Tidak ada yang mampu menggantikannya termasuk kamu." Di mata Kim Ok-soo, posisi Chen menempati di urutan kedua setelah ayahnya Kim Geng. Tetapi pelatih jauh sama sekali tidak mengetahui akan hal ini. Dia hanya merasa bahwa Chen hanya sekedar beruntung saja sehingga dapat mempermainkan Kim Ok-soo dan membuatnya percaya kepadanya. Oleh karena itu, dia pun mendengus dingin dan berkata dengan jijik, "Kim Ok-soo, kamu jangan mau tertipu oleh bocah ini. Orang seperti dia hanya bisa berbicara di atas kertas saja dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Jika kamu benar-benar membiarkannya menjadi pelatihmu, maka kamu sudah pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan berikutnya." Kim Ok-soo pun akhirnya berkata dengan sedikit jengkel, "Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang Tuan Yi seperti ini. Kemampuan Tuan Yi jauh melebihi apa yang kamu bayangkan. Jika bukan karena Tuan Yi yang mengingatkanku hari ini, jika aku mendengarkan strategi yang kamu buat, maka aku sudah pasti akan kalah dalam pertandingan hari ini dan tidak akan mungkin dapat melaju ke perempat final dan semakin tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pertandingan berikutnya." Berarti jauh tidak menyangka bahwa Kim Ok-soo akan bertindak seperti itu terhadap dirinya sendiri. Hal ini membuat hatinya merasa kesal. Selain itu, Kim Ok-soo juga menyebutkan bahwa strategi yang dibuat olehnya barusan tidak sebaik dengan pemuda bernama Yi Chen tersebut. Dan hal itu semakin membuatnya merasa kesal. Karena bagi dirinya, bahkan jika Kim Ok-soo menggunakan strategi yang dibuat oleh Yi Chen untuk mengalahkan pemain Thailand tadi, dia tidak akan berpikir bahwa Yi Chen adalah lebih baik dari dirinya sendiri. Dia bahkan merasa jika Kim Ok-soo menggunakan strategi miliknya, Kim Ok-soo pun juga akan bisa menang dan bahkan kemenangannya akan lebih gemilang. Oleh karena itu, dia pun berkata dengan kesal, "Kinosu, aku dengan baik hati telah memberikan kesempatan kepadamu, jangan tidak tahu diri. Banyak atlet profesional di kota Jinling ini yang ingin berlatih sanda di bawah pelatihanku dan menjadi muridku. Aku telah memilihmu dan itu adalah keberuntunganmu. Jika kamu sampai melewatkan kesempatan ini, maka karirmu sudah pasti akan berakhir. Selanjutnya kamu tidak akan pernah memiliki kemajuan yang nyata. Jika kamu ingin menjadi atlet profesional nasional sejati di masa depan tanpa bimbingan dariku, maka itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan belaka." Kim Geng tidak menyangka bahwa pelatih jauh ini akan berkata dengan begitu angkuh, jadi ia pun berkata dengan ketus dan marah, "Pelatih jauh, Anda berbicara tampaknya sangat keras. Atas dasar apa sehingga kamu dapat mengatakan bahwa putriku sangat beruntung karena telah dipilih sebagai murid olehmu? Kuberitahukan kepadamu,
adalah sebuah keberuntungan besar bagi putriku jika bisa mendapatkan bimbingan dari Tuan Yi. Sedangkan kamu hanyalah seonggok sampah belaka. Karena Qin Oksu biasanya sangat bertindak rendah hati di sekolah, maka banyak orang yang tidak tahu akan latar belakang keluarganya sama sekali, dan mereka pun tidak tahu bahwa dia adalah putri dari Qin Geng. Qin Geng pun juga adalah seorang yang tidak suka memamerkan dirinya sendiri. Dia tidak seperti layaknya orang yang kaya lainnya di kota Jinling yang suka muncul di permukaan dan suka memamerkan diri mereka sendiri. Jadi meskipun ada beberapa orang yang mengetahui namanya, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar kenal akan dirinya. Pelatih Jauh telah melatih Qin Aosu selama lebih dari setahun, dan dia pun belum pernah melihat Qin Geng sekalipun, dan dia juga tidak tahu seberapa hebatnya keluarga Qin Oksu. Dia pikir bahwa Qin Oksu hanyalah seorang putri dari keluarga biasa yang mengharapkan sebuah kesuksesan dari pelatih Sanda. Oleh karena itu, pelatih Jauh merasa bahwa dia telah menggenggam titik lemah mereka. Tetapi sungguh tidak disangka bahwa ternyata pihak lain sama sekali tidak memandang dirinya dan bahkan mengatakan bahwa dia hanyalah seonggok sampah. Ini sungguh tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, dia pun berkata dengan dingin, "Jujur saja, aku Jauh Hai Chao memiliki beberapa koneksi di kota Jinling dan bahkan di seluruh lingkaran Sanda di negara ini. Jika aku ingin memblokir seseorang, itu hanya masalah satu kalimat saja. Oleh karena itu, sebelum berbicara denganku, kalian harus bisa menimbang hal itu dengan jelas." Kim Geng berkata dengan dingin, "Hanya seorang pelatih Sanda. Sanda adalah sistem pertarungan yang awalnya dikembangkan oleh militer Tiongkok dan meliputi kungfu tradisional juga teknik bertarung modern. Saja berani berbicara dengan aku seperti ini. Aku Qin Geng, meskipun kemampuanku tidak termasuk dari yang terbaik di kota Jinding, tetapi aku masih memiliki beberapa keterampilan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dengan satu kalimat darimu saja dapat menghalangi jalan dari putriku Qin Geng." Jauh Hai Chao berseru terkejut dan ia bertanya dengan gugup, "Apakah Anda Qin Geng, sang pemimpin dari keluarga Qin?" Qin Geng berkata dengan dingin, "Ya, itu aku. Kenapa? Ada masalah?" "Tidak, tidak." Jauh Hai Chao segera mengeluarkan senyuman bersalahnya. "Maafkan saya, Presiden Qin. Aku tidak menyangka bahwa Anda adalah ayah dari Qin Oksu. Saya telah mendengar nama Anda yang hebat sejak lama, dan Anda adalah donatur dari Aula Sanda Universitas Finance dan Ekonomi kami." Qin Geng semakin merasa jijik kepadanya. Dia pun berkata dengan ketus, "Sudahlah, kamu sudah bukan lagi pelatih dari Qin Oksu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi kepadamu. Silakan pergi." Jauh Hai Chao sangat kesal di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja bertindak angkuh di hadapan seorang Qin Geng yang sangat hebat tadi. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah dia telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi pelatih Qin Oksu. Kerugian ini sangatlah besar. Jika dia dapat membawa Qin Oksu untuk mendapatkan hasil yang baik, maka Qin Geng tidak akan memperlakukan dirinya dengan buruk. Konon katanya Qin Geng adalah seorang yang sangat murah hati. Sebagai contohnya, aula pelatihan Sanda dari Universitas Finance dan Ekonomi di Jinling yang dia sambungkan, jelas bahwa hanya dengan uang 10 juta yuan saja sudah dapat membangun sebuah aula pelatihan Sanda kelas 1 di seluruh negeri. Tetapi Qin Geng langsung menyumbangkan uang sebesar 27 juta yuan dan membangun aula pelatihan Sanda kelas atas di dunia. Dulu ia berpikir bahwa Qin Geng pasti sangat kaya, tetapi hari ini dia baru mengetahui bahwa ternyata Qin Aosu adalah putri Qin Geng. Dari sini dapat dilihat bahwa agar putrinya dapat berlatih Sanda dengan baik, Qin Geng bersedia untuk menyumbangkan 20 juta yuan kepada Universitas Finance dan Ekonomi Jinling
untuk membangun aula pelatihan. Jika dia dapat membawa putrinya untuk mendapatkan pencapaian yang bagus, maka bukan tidak mungkin dia pasti akan memberikan beberapa juta yuan sebagai bonus kepada dirinya, bukan? Memikirkan hal ini, dia pun buru-buru mencoba untuk membuatnya kembali dan berkata dengan memohon, Presiden Qin, tanpa dipungkiri, Qin Oksu adalah seorang atlet sanda yang sangat berbakat, tetapi yang paling penting baginya saat ini adalah memiliki pelatih yang benar-benar profesional yang dapat melatihnya secara sistematis dan dapat membimbing strategi bertarungnya. Setelah selesai berbicara, dia memandang Yi Chen dengan jijik dengan berkata, Presiden Qin, pemuda yang ini yang hanya bisa berbicara di atas kertas saja tidak akan mungkin memiliki pengalaman dan kemampuan yang nyata. Jika Anda dapat mempercayakan Qin Oksu kepadanya, maka itu hanya akan menghalangi masa depan Qin Oksu. Seorang atlet berbakat seperti Qin Oksu harus diserahkan kepada pelatih profesional seperti diriku untuk dapat memaksimalkan bakatnya. Ketika Qin Geng mendengarnya, dia yang terus-menerus tidak menghormati Yi Chen, dia pun berteriak dengan marah. Pelatih jauh, melihat dirimu yang pernah melatih Qin Oksu selama lebih dari setahun, maka aku tidak akan berdebat denganmu. Tetapi jika kamu terus berkata dengan tidak hormat kepada Tuan Yi, maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar kepadamu. Hati jauh, Haiko kesal. Ilusi apa yang tengah dialami oleh Qin Geng ini? Bisa-bisanya menaruh kepercayaannya kepada pemuda ingusan seperti ini. Jika dia terus keras kepala seperti itu, bukankah dia tidak akan punya kesempatan sama sekali? Memikirkan hal ini semakin membuatnya sangat ingin membuktikan kekuatannya di hadapan Qin Geng. Oleh karena itu, dia pun berkata dengan lantang, Presiden Qin, sanda adalah keterampilan tangan dan kaki dan tidak bisa hanya dibicarakan di mulut saja. Ada beberapa orang yang dapat berkata dengan sangat hebat, tetapi nyatanya mereka hanyalah seekor harimau di atas kertas. Anda jangan sampai dibutakan oleh orang seperti ini. Setelah selesai berbicara, dia melirik Richen dengan dingin, lalu tiba-tiba melayangkan serangannya dan dengan cepat meninju ke arah wajah Yi Chen. Pemikiran Zhou Haiko sangat sederhana. Dia harus membuktikan kekuatannya di hadapan Qin Geng dan membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada pemuda ingusan bernama Yi tersebut. Hanya dengan cara ini saja dia dapat membiarkan Qin Oksu berlatih bersamanya lagi. Dan hanya dengan cara ini saja dia bisa dapat naik ke perahu besar keluarga Qin. Ketika Zhou Haicao melayangkan tinjunya ke arah Yi Chen, hatinya telah dipenuhi dengan rasa benci kepada Yi Chen. Pukulannya kali ini pun dilayangkan dengan segenap tenaganya dan dia juga percaya bahwa pukulannya ini akan dapat langsung menumbangkan Yi Chen di hadapan semua orang. Tanpa dipungkiri lagi, Zhou Haicao memang adalah seorang yang hebat. Bagaimanapun, dia pernah menjuarai kejuaraan sanda nasional dan orang yang biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Pukulannya kali ini sangatlah cepat dan kejam. Bahkan Qin Oksu yang sudah berlatih sanda beberapa tahun saja tidak dapat beraksi tepat waktu, terlebih lagi dengan Qin Geng dan Qin Aodong. Namun Zhou Haicao dengan kecepatannya yang sangat dibanggakannya tersebut terlihat seperti gerakan yang diperlambat di mata Yi Chen, sama sekali tidak membahayakan. Selain itu, pukulan ini tidak mengandung banyak kekuatan di mata Yi Chen. Bahkan jika dia hanya berdiri diam dan membiarkan memukulnya begitu saja, Zhou Haicao pun tidak akan bisa melukai Yi Chen dengan pukulan itu. Namun bahkan meskipun pukulan itu tidak memberikan ancaman yang berarti baginya, Yi Chen juga tidak akan mungkin membiarkan bajingan ini memukulnya. Oleh karena itu, ketika Zhou Haicao hendak meninju wajahnya, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menyambut tinju lawan dan seketika menghancurkannya. Pukulan Yi Chen sangatlah cepat, bak bola meriam yang keluar dari
meriamnya dan Zhao Haizhou tidak dapat beraksi sama sekali. Tepat ketika Zhao Haizhou terpikir bahwa dia dapat menghancurkan Yi Chen dengan satu pukulan, tiba-tiba dia merasa bahwa tangan kanannya seperti dihantam oleh tinju besi. Dengan bunyi yang keras, dia dapat merasakan bahwa rasa sakit yang parah, suara seperti tulang yang remuk. Di hadapan tinju Yi Chen, tinjunya bahkan tidak sebanding dengan tanah liat. Setelah satu pukulan yang kencang, kepala tinjunya pun menjadi remuk. Sambil memegang tangan kanannya yang hancur, Zhou Haichao berteriak kesakitan dan menatap Yi Chen dengan ekspresi seperti tidak percaya di wajahnya. Dia tidak dapat mengerti mengapa pemuda di hadapannya ini begitu menakutkan, bahkan kekuatannya sangat luar biasa. Hanya dengan satu pukulan dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Ini sungguh jauh di luar pengetahuan sendiri. Yi Chen menatapnya dan berkata dengan suara yang menghina, "Kamu masih jauh dari kemampuan untuk dapat membimbing dan menghasilkan seorang juara dunia dengan kemampuan yang seperti ini. Lebih baik kamu melatih kemampuan dalam berbisnis saja, agar kamu tidak menjadi cemoohan orang-orang." Meskipun hati Zhao Haizhou penuh dengan kebencian terhadap Yi Chen, tetapi dia tidak berani untuk melawan Yi Chen lagi. Jadi dia hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian dengan putus asa. Pada saat ini, Qin Oksu tersenyum dan berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, sekarang Anda adalah pelatihku. Kapan Anda dapat membimbingku berlatih?" Yi Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kapan pertandinganmu selanjutnya?" Qin Oksu buru-buru berkata, "Pertandingan berikutnya adalah lusa sore." Yi Chen kembali bertanya, "Siapa lawan di pertandinganmu selanjutnya?" Qin Oksu berpikir sejenak dan berkata dengan gugup, "Aku bertanding di grup 5. Seharusnya aku akan bertanding dengan atlet dari grup 6 dan atlet unggulan dari kompetisi ini adalah atlet nomor 3 dari grup 6. Dia pasti akan menjadi lawanku di pertandingan selanjutnya." Yi Chen bertanya, "Siapa atlet nomor 3 itu?" Qin Oksu segera berkata, "Atlet nomor 3 adalah Joanna dari Brazil." "Astaga, aku pasti tidak dapat mengalahkannya." Yi Chen tertawa dan berkata, "Pertandingan belum dimulai. Mengapa kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya? Menurut pengamatanku, kamu pasti dapat menang darinya." Qin Oksu berkata dengan sedikit menyedihkan, "Tuan Yi, Oksu sangat mengetahui kemampuan Oksu sendiri. Joanna ini sangat kuat. Dia adalah yang terbaik di antara atlet sanda wanita yang muda Brazil dengan kemampuan jauh lebih kuat daripada diriku. Aku tidak percaya diri untuk dapat mengalahkannya." Yi Chen tersenyum sedikit di telinganya. "Jangan lupa obat ajaib yang aku berikan terakhir kali kepadamu. Meskipun kebugaran fisikmu saat ini sangat baik, tetapi masih ada kesenjangan yang besar antar fisikmu dan fisik seorang master sejati. Namun, jika kamu mengkonsumsi obat ajaib itu, kemampuan fisikmu, kecepatan reaksi, semuanya akan meningkat dengan pesat. Dengan cara itu, aku yakin kemampuanmu akan meningkat banyak dan kamu sudah pasti dapat mengalahkan Joanna dari Brazil itu." Qin Oksu seketika teringat akan obat ajaib yang diberikan oleh Yi Chen kepada dirinya sendiri sebelumnya. Saat itu dia mewakili ayahnya untuk meminta obat dari Tuan Yi. Awalnya dia hanya ingin meminta sebanyak satu butir saja, tetapi tidak disangka Tuan Yi justru memberikan 2 butir obat tersebut kepada dirinya. Oleh karena itu, ayahnya pun memberikan yang sebutir lagi kepada dirinya sendiri. Namun obat tersebut hanya disimpan dengan baik olehnya dan tidak pernah terpikir olehnya untuk mengkonsumsi obat tersebut. Hal ini terutama karena dia tidak tahu bahwa obat ajaib ini dapat memperkuat fisik manusia. Pada saat itu, dia hanya berpikir bahwa obat ini adalah obat ajaib yang khusus untuk menyembuhkan luka saja. Oleh karena itu, dia menyimpan di tempat yang aman untuk keadaan darurat. Qin Hongsu pun memandang Yi Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Yi, obat ajaib itu dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang?" "Tentu saja," ucap Yi Chen mengangguk, "obat tersebut dapat meningkatkan kebugaran fisikmu dalam
banyak hal. Meskipun kebugaran fisikmu termasuk kuat, tetapi jujur saja dibandingkan dengan orang-orang dari Amerika Latin masih terdapat kesenjangan genetik dan kadang-kadang sulit untuk dilampaui seperti layaknya orang kulit hitam yang pandai berlari. Itu dikarenakan daya ledak dari orang berkulit hitam jauh lebih kuat daripada ras yang lain. Ichen kembali melanjutkan, namun jika kamu meminum obat ajaib yang aku berikan kepadamu, obat ini akan dapat meningkatkan fungsi tubuh dasar dirimu dan bahkan membuat fungsi tubuhmu melampaui orang-orang itu. Kinosu buru-buru bertanya, Tuanji, jika aku meminumnya, dapatkah obat ajaib yang Tuanji berikan dapat lulus tes doping? Tes doping untuk kompetisi olahraga sangatlah ketat. Jika seorang diketahui telah menggunakan doping, maka dia akan langsung didiskualifikasi dan bahkan dilarang untuk berkompetisi lagi untuk selamanya. Ichen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, obatku dibuat dengan resep yang luar biasa dan menggunakan khasiat obat yang murni. Tidak ada hubungannya dengan stimulan yang dibuat secara kimiawi, tidak akan menjadi masalah. Kinosu berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan segera meminum obat ajaib itu saat aku kembali hari ini. Yichen mengangguk. Aku akan kembali lagi di hari pertandinganmu lusa sore nanti. Hore! Kinosu sangat bersemangat hingga ia berseru kegirangan. King Dan yang ada di sisi segera berkata dengan hormat, Tuanji, sekarang hari sudah siang, apakah Anda berkenan untuk makan siang di tempat saya? Chen ingin menoleh, tetapi dia berpikir bahwa apabila Kinosu akan meminum obat itu sore nanti, dia dapat memperhatikan perkembangannya dengan cermin dan pada saat yang sama dapat membantunya membimbing penyerapan obat. Selain itu, Securan belakangan ini selalu bekerja lembur di perusahaannya pada siang hari dan biasanya tidak pulang untuk makan. Ayah mertuanya juga sedang sibuk mengadakan acara di Universitas Laonian bersama handmaking, jadi dia pasti tidak akan kembali ke rumah di siang hari. Di rumah hanya tersisa ibu mertuanya Malan sendirian dan ia tidak perlu kembali untuk memasak untuknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu maka aku akan datang ke tempatmu sekaligus membantu Kin Oksu untuk menyerap obatnya di sore hari. Kin Geng dan Kin Oksu seketika menjadi senang ketika melihat Yichen yang menyanggupi untuk makan di rumah mereka. Yichen tidak pernah bertemu ke rumah mereka, oleh karena itu mereka sungguh menantikan kedatangannya dan berharap mereka bisa lebih dekat lagi dengan Yichen, terutama si cabai kecil Kin Oksu. Dia sudah sangat mengagumi Yichen, bukan hanya untuk satu hari ataupun 2 hari saja. Dia terus mencari kesempatan untuk bisa bersama dengan Yichen selalu, dan hari ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.